أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب أوليائك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، واجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat ikhwani wa akhwati, begitu pula para pendengar radio Silaturahim, demikian pula para pemirsa televisi Silaturahim yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para asatidz yang berkumpul pada pagi hari ini, terutama sekali Sahibul Bait Ustaz Al-Haj Razali Musannif, itu pula putra beliau Ustaz Fauzan, kemudian saudara saya Al-Ustaz Wal-Akh Al-Mujahid, Al-Ustaz Yahsyallah Mansur yang pada saat ini menggantikan Al-Imam Muhyiddin sebagai Imam Hizbullah. Kita doakan mudah-mudahan beliau dapat melanjutkan amanat yang besar ini, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempersatukan kaum muslimin dalam keridhaannya dengan berpegang teguh kepada kitab suci Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pula saudara saya Al-Akh Farid yang menjadi pendiri radio Silaturahim kita bersama saudara-saudara beliau, juga yang menjadi pimko pembangunan rumah sakit di Gaza, dan seluruh ikhwan akhwat yang berkumpul pada pagi hari ini, demikian pula para pendengar di luar yang merupakan saudara-saudara yang amat erat. Dan mudah-mudahan bukan hanya sebatas kehidupan dunia ini, tapi dalam kehidupan akhir nanti kita berkumpul di bawah panji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah naungi kita semua di bawah naungannya ketika tidak terdapat naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bebaskan dan jauhkan kita dari ketakutan yang melanda umat manusia pada hari esok. Salah satu harapan kita yang menjadi wasilah kita adalah kecintaan di antara sesama kaum muslim. Ini merupakan wasilah yang kita harapkan dapat menghilangkan rasa takut di hari kemudian nanti, memberikan rasa aman dan berada di bawah naungan Allah bersama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian pula para pendengar radio dan para pemirsa televisi Silaturahim. Tadi telah diterangkan panjang lebar oleh Al-Ustaz Yahsyallah Mansur tentang pentingnya persatuan dan kecintaan di dalam Islam. Dan hal ini merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari tauhid. Kalimat tauhid tidak dapat dipisahkan dari tauhid kalimat. Kalau betul-betul kita bertauhid kepada Allah, maka dengan sendirinya kita harus mentauhidkan kalimat kita. Bagaimana hati yang sama-sama bertauhid tahu-tahu bermusuh-musuhan,
saling membenci apalagi menumpahkan darah sesamanya. Ini merupakan satu hal yang mustahil. Nah, seperti tadi yang dibacakan oleh Ustaz Yakhshallah Mansur dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, menggambarkan kepada kita tentang orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna habbakum ilallahi alladhina ya'lafun wa yughlafun wa inna abghadakum ilallahi al-masya'una bin namimati al-mufarriquna bainal ikhwan. Dalam riwayat yang lain, ala adullukum ala syai'in ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni manzilan yaumal qiyamah. Qalu bala ya Rasul. Qala ahasinukum akhlaqa al-muwatta'una aknafa alladzina ya'lafun wa yughlafun. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani tadi, sesungguhnya orang-orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, apa hadis sekalian? Alladzina ya'lafun, orang yang mudah untuk apa? Untuk membuat orang dekat, rekat dengan dirinya. Bila dia berkumpul di tengah-tengah orang yang berselisih, dia bisa meredam perselisihan, mendamaikan dan menyatukan. Apabila orang memandang wajahnya, terasa kelembutan, kehangatan dan keterbukaan yang menyambut dia. Alladzina ya'lafun wa yu'lafun, sebagaimana dia mudah hari sekalian untuk membuat orang dekat dengan dirinya, cinta kepadanya. Dan begitu betul-betul hangat memandangnya, dia pun hadirin sekalian juga orang yang terbuka untuk persatuan, kedekatan. Dan dia siap betul-betul untuk mengalah dari hal-hal yang tidak berarti demi persatuan dan kecintaan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amat penting hadirin sekalian. Dari ciri-ciri orang yang beriman itu betul-betul hangat, mesra, bertemu dengan saudaranya, tidak memandangnya dengan kacamata kelompok dan golongan, tapi betul-betul persaudaraan dalam keimanan, keislaman di atas segala-galanya. Seandainya dia bukan orang yang beriman, paling tidak dia merupakan saudaranya seayah dan seibu. Dia bersikap lemah lembut, menolongnya di saat membutuhkannya, membimbingnya di saat membutuhkan petunjuk. Dia berupaya betul-betul untuk mengajak manusia kembali kepada kebenaran dengan penuh kecintaan. Ini merupakan tugas Nabi kita Muhammad SAW, di mana beliau berdakwah dimulai dari seorang diri. Kalau beliau memandang kaum musyrikin dengan pandangan yang sinis, dengan hati yang keras dan sikap yang kasar, niscaya mereka semua akan meninggalkan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi lihat bagaimana akhlak beliau dalam menghadapi kaum musyrikin, hingga akhirnya mereka yang tadinya membenci beliau berubah menjadi para pencintanya, yang tadinya memeranginya berubah menjadi orang-orang yang membela dia. Dengan bimbingan dan petunjuk Allah, idfa' billati hiya ahsan, hadapi sikap manusia dengan cara yang lebih baik. Kalau mereka berargumentasi, bawakan argumentasi yang lebih indah, lebih jelas. Kalau mereka bersikap kasar, hadapi dengan sikap yang lembut. Kalau mereka bersikap buruk, hadapi dengan sikap yang baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Jika orang yang tadinya begitu membenci kamu, memusuhi kamu, berubah menjadi pembela kamu yang begitu cinta dan setia kepadamu. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'adzim. Dan sifat semacam ini tidak akan dimiliki melainkan bagi orang-orang yang bersabar, dan tidak akan diberikan anugerah ini kecuali orang yang memiliki peruntungan yang besar. Dan Nabi kita merupakan suri tauladan kita, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sebab keberhasilan Nabi kita, fabima rahmatin
minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Dengan rahmat dari Allah kau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Apabila kau bersikap kasar, berkeras hati, niscaya mereka akan lari meninggalkan diri. Ini Nabi akan ditinggalkan oleh umatnya bila bersikap kasar, padahal beliau menerima wahyu dari Allah. Apalagi kita hari ini. Nah, selanjutnya orang yang paling dibenci oleh Allah yang gemar berkeliling ke sana kemari untuk mengadu domba, untuk memecah belah, menebarkan permusuhan, bukan berusaha untuk merekat, mendamaikan, membuat orang-orang yang berselisih rukun ingat dan kembali kepada Allah. Justru kegemarannya apabila dia menyaksikan orang berselisih dan bermusuh-musuh. Maka yang dilakukan ini walaupun dengan membacakan ayat Allah, walaupun dengan membacakan hadis-hadis Rasul, sebenarnya pekerjaannya bukan menjalankan risalah Allah, bukan mengikuti sunnah nabinya, tapi sedang menjalankan risalah syaitan. Menjalankan risalah syaitan. Karena syaitan yang paling suka manusia bermusuh-musuhan. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fa hal antum muntahun. Syaitan ingin membuat kalian saling bermusuh-musuhan dan membenci. Melalui apa? Melalui minuman keras, melalui perjudian, berupaya untuk menimbulkan, mengobarkan kebencian, permusuhan, hingga membuat kalian saling membenci dan menumpahkan darah melalui minuman keras, melalui perjudian. Tapi sekarang ternyata syaitan telah meningkat lebih canggih lagi hadirin sekalian. Bukan hanya melalui minuman keras, bukan hanya melalui perjudian, tapi mempergunakan juga berbagai macam pemahaman-pemahaman agama, doktrin-doktrin kelompok, golongan, dan ego sektoral. Ternyata syaitan berhasil mempergunakan semua ini untuk mengobarkan kebencian, permusuhan, dan menumpahkan darah di antara sesama kaum muslim. Oleh karena itu bergolong-golongan bukan satu hal yang dibenarkan dalam agama. Tapi bergolong-golongan, berpecah belah ini merupakan apa? Merupakan sesuatu yang masuk dalam kategori syirik. Allah akan mengampuni orang-orang yang berbuat dosa dan kesalahan kecuali orang yang mempersekutukan Allah dan mati dalam keadaan musyrik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunan apabila dirinya dipersekutukan. Tapi dosa-dosa selain dari itu Allah akan memberikan ampunan bagi siapa yang dikehendaki. Nah, untuk tegaskan bahwa bergolong-golongan, golongan yang menjadi orientasi, madhab yang menjadi orientasi, sekte yang menjadi orientasi, yang membuat loyalitas seseorang bukan kepada Allah, bukan kepada Rasulnya, bukan kepada agamanya, tapi kepada golongannya, akan menjerumuskan dirinya ke dalam golongan kaum musyrikin yang kekal dalam api neraka dan tidak akan mencium bau syirk. Allah berfirman dalam surat Rum ayat 30-an, wala takunu minal musyrikin, jangan kalian tergolong dari orang-orang musyrik. Lalu kita bertanya kepada Allah, siapa yang kau maksudkan dengan orang-orang musyrik di sini ya Allah? Minal ladzina farraqu dinahum. Datang bayan keterangan berikutnya, itu orang yang gemar memecah belah dan mencerai-beraikan agama. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap kelompok, tiap golongan, tiap sekte ini bangga dengan kelompok mereka, seolah-olah orang di luar kelompok mereka sesat. Hanya mereka lah yang berada di jalan. Setiap kelompok menganggap dirinya al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Berbeda dengan keadaan para sahabat Nabi dulu. Walladzina yu'tuna ma
atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka berjuang, mereka berinfak, mereka berkorban, tapi hati mereka penuh rasa khawatir, takut di saat mereka berjumpa dengan Tuhan mereka. Kalau sekarang apa yang mereka lakukan jauh dari petunjuk Allah dan kitabnya maupun dari sunnah Rasulnya, tapi mereka mengklaim diri mereka golongan yang selamat. Nah, ini yang diterangkan Allah dalam suratul Kahfi di bahagian terakhir. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan, mau tidak kami beritahukan kalian siapa orang yang paling merugi amalnya? Siapa yang berbicara di sini para jamaah sekalian? Allah kan? Tadi Ustaz Yarsyallah mengatakan jangan minterin Allah, jangan menggurui Allah. Kita memberikan definisi-definisi yang bertolak belakang dengan definisi yang Allah berikan untuk kita semuanya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah kalian kami beritahukan siapa orang yang paling merugi amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Itu orang-orang yang amal usaha mereka tersesat dalam kehidupan dunia. Rasul mengajak bersatu, mereka mengajak bercerai-berai. Rasul memerintahkan kita untuk meninggalkan dakwah al-jahiliyah, seruan-seruan dan atribut jahiliyah. Kita justru mengangkat atribut-atribut jahiliyah. Rasul memerintahkan kita menyerahkan loyalitas kita untuk Allah, Rasulnya, orang-orang yang beriman. Ternyata loyalitas kita bukan kita serahkan untuk Allah, tapi untuk kelompok, untuk golongan, untuk sekte. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang tersesat amal usaha mereka dalam kehidupan dunia, tapi yang mengerikan, yang menakutkan, yang membuat penyakit ini tidak dapat disembuhkan, mereka beranggapan diri mereka orang yang terbaik amal usaha mereka. Orang yang sakit menganggap dirinya orang yang paling sehat dan tidak mau berobat. Kalau ada orang yang ingin mengobati, datang kepadanya, dia akan marah dan murka, dan dia beranggapan kamu yang sakit, bukan saya yang sakit. Kalau orang sakit tahu dirinya sakit, ada harapan untuk dapat diobati. Tapi kalau orang sakit menganggap dirinya paling sehat, orang sesat menganggap dirinya paling mendapatkan petunjuk, ini yang paling berbahaya. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka lah orang-orang yang ingkar dan kafir kepada ayat-ayat Tuhan mereka. Ayat-ayat Al-Quran mereka asingi, mereka sisihkan, mereka baca, mereka hafal. Bahkan dalam setiap sholat mereka membaca ayat-ayat yang cukup panjang. Tapi perumpamaan mereka bagikan keledai-keledai yang memikul tumpukan-tumpukan buku, tidak meresapi, tidak merenungkan apa yang terdapat dalam kitab Allah dari ayat-ayat. Mereka lah yang ingkar kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala wa liqa'ih, dan perjumpaan dengan Allah. Fahabitat a'maluhum fala nuqimu yaumal qiyamati wazna. Maka semua amal usaha mereka, perjuangan mereka, pengorbanan mereka, Quran yang mereka pelajari, Quran yang mereka ajarkan, hadis-hadis yang mereka hafal, begitu pula mereka jelaskan, semua akan rusak berguguran. Maka kami tidak akan lagi menimbang amal mereka, karena yang ditimbang itu yang bernilai, yang berharga. Tapi amal yang merusak, yang memecah belah kaum muslimin, yang menimbulkan permusuhan, yang membuat kita menjadi lemah, yang membuat musuh-musuh Islam menjadi kuat, bagaimana mungkin mereka akan memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Ustaz Yarsyallah Mansur menjelaskan kepada kita bagaimana dalam peringatan Natal, begitu pula dalam peringatan tahun baru kita saksikan begitu meriah. Padahal tahun baru ini tidak berhubungan dengan Islam, tidak berhubungan dengan sejarah Islam, tidak berhubungan dengan nilai-nilai Islam, tapi berhubungan dengan dewa-dewa Romawi pada masa-masa purba yang mengadakan festival hura-hura, bersenang-senang, melakukan perbuatan maksiat dan nista, baik pada tanggal 25-nya maupun pada tanggal 1-nya. Artinya merupakan hal yang tidak ada hubungannya dengan Islam dan nilai-nilainya,
tetapi umat Islam sebahagian besar justru merayakan, menghambur-hamburkan uang mereka pada waktu tersebut. Tapi sebaliknya, bagaimana hadirin sekalian peringatan mengenai hijrahnya Rasul, peringatan berkaitan dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebahagian memeranginya dengan alasan bahwa ini merupakan bid'ah dhalalah, akhirnya umat Islam berpecah. Sebahagian lagi memperingati Maulid Rasul hanya berisikan seremoni, tapi kehidupan Rasul, akhlaknya, pekertinya, ajarannya tidak disampaikan, tapi dijadikan oleh sebahagian orang sebagai proyek. Sebagai apa? Proyek dan lahan untuk mencari keuntungan dunia. Akhirnya peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berubah menjadi sesuatu yang tidak bermakna. Ada orang bertanya kepada saya, Ustaz, saya ingin tanya, kenapa kaum muslimin memperingati Maulid Rasul sedangkan para sahabat tidak? Saya katakan, para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Rasul, berjumpa dengan Rasul, menyaksikan kehidupannya. Tanpa mereka memperingati Maulid Rasul, mereka betul-betul mengenali bagaimana suri tauladannya, hadirin sekalian. Demikian pula para tabi'in begitu dekat dengan Rasul. Tapi kaum muslimin dan muslimat pada saat ini, kalau mereka ditanya tentang Rasul, tentang kehidupannya, tentang ajarannya, tentang akhlaknya, kebanyakan mereka hadirin sekalian tidak tahu. Tapi kalau mereka ditanya tentang para aktor, para aktris, begitu pula pemain sepak bola, mereka dapat menghafal hingga tahun kelahirannya, kesebelasannya. Demikian pula kemenangan yang pernah mereka raih, gol yang dicetak mereka menghafal. Bukan hanya di Indonesia, sampai di Mesir, hadirin sekalian. Sepak bola itu merupakan apa? Merupakan hal yang paling menghabiskan waktu orang Mesir dan juga menghabiskan uang mereka. Bahkan bisa menimbulkan peperangan di antara pendukung kesebelasan. Oleh karena itu, apabila ada pertandingan sepak bola, para penonton dibagi, hadirin sekalian, menjadi dua. Kesebelasan A di sebelah kanan, kesebelasan A di sebelah kiri. Kalau disatukan, mereka bisa berkelahi, bahkan bisa menumpahkan darah mereka. Sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk bola. 55%-nya dihabiskan untuk televisi. Itu di Mesir, ada di sana. Bagaimana rakyat Mesir, kaum muslimin di sana dihanyutkan, dilupakan. Sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk televisi dan bola, hanya 5% untuk bekerja. Nah, sekarang di negeri kita, hadirin sekalian, acara televisi kita coba saksikan dari mulai pagi hingga malam hari. Pemuda-pemudi kita lebih banyak mengenal nama-nama aktris, aktor, bahkan bukan hanya rakyat biasa, anak ustadz, istri ustadz pun, hadirin sekalian, menghafal nama-nama mereka. Pemuda-pemudi kita, bukan hanya pemuda, pemudi-pemudi kita juga luar biasa menggandrungi sepak bola dan pemain-pemainnya. Tapi tanyakan tentang Rasul, keluarganya, para sahabatnya, kehidupannya, tentang pokok-pokok dari ajaran Islam, hampir sebahagian besar dari mereka tidak tahu. Oleh karena itu, kita ingin peringatan Maulid ini peringatan yang mendidik. Dari masjid ke masjid, dari musala ke musala, dari kantor ke kantor, betul-betul dirancang secara baik hingga semua pembicaraan mengenai Maulid mengarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Dia bukan ibadah, tapi dia merupakan sarana yang akan membuat kita mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagian dari firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tapi kalau peringatan Maulid diisi dengan humor, dengan tawa, dengan kata-kata kotor, dengan porno, maka dia akan merusak, menodai kehormatan Islam dan kehormatan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sekarang yang kita jumpai hampir kebanyakan tabligh tidak lepas dari bahasa porno dan porno. Oleh karena itu, para jamaah, kalau ada seorang mubaligh ceramah berbahasa kotor dan tidak baik, maka semua jamaah kalau tidak mampu menghentikan orang tersebut, tinggalkan majelis. Kalau tidak,
akan termasuk dari orang-orang yang mengolok-olok ayat Allah. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghaib. Kalau kamu menjumpai orang-orang yang sedang mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan mereka hingga mereka beralih kepada pembicaraan yang lain. Wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Kalau kamu dibuat lupa oleh syaitan, begitu kamu ingat, jangan kamu duduk bersama orang-orang yang zalim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqudu fi haditsin ghairi innakum idza mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Allah telah menurunkan dalam Alkitab, apabila ayat-ayat Allah diingkari, diperolok-olok, maka pada saat itu kalian harus menyingkir, meninggalkan mereka sampai mereka beralih menuju pembicaraan yang lain. Kalau kamu tetap berkumpul bersama mereka, maka kamu sama dengan mereka di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan menyatukan orang-orang yang munafik bersama orang-orang yang kafir dalam api neraka jahanam. Ini ayat dalam suratul Nisa. Dalam suratul An'am, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas mengatakan, وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْصِرُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ. Tinggalkan orang-orang yang menjadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan dan senda gurau, dan berikan peringatan dengan Al-Quran bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan seperti ini akan diharamkan, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan ada seorang pun penolong pelindung yang akan melindungi dirinya. Kalau dia tebus dirinya dari azab dan kemurkaan Allah, dengan apapun Allah tidak akan terima tebusan. Mereka lah orang-orang yang diharamkan, dijauhkan dari rahmat Allah disebabkan perbuatan mereka. Bagi mereka Allah sediakan air minum yang panas dan mendidih, dan azab yang pedih disebabkan karena keingkaran, kekafiran mereka. Nah, bagaimana peringatan Maulid akan mendidik, akan membangun, akan membuat kita menyatu dengan Rasul, kalau peringatan-peringatan tersebut diiringi dengan tawa, humor, cacian, menyerang ke sana, menyerang kemari, apalagi dengan bahasa-bahasa yang kotor yang tidak patut keluar dari mulut orang biasa, keluar dari mulut para ustadz dan para kiai. Jadi para jamaah sekalian, kita merasakan kita umat Islam betul-betul seperti yang diungkapkan oleh seorang Profesor Dr. Muhammad Husain, husununa muhaddadatun min dakhiliha. Benteng-benteng kami ini dihancurkan dari dalam oleh ulama-ulama kiai yang paranoid. Tahu paranoid hadir sekalian? Orang kalau terpengaruh oleh obat-obatan biasanya suka menimbulkan apa? Paranoid, bawahnya curiga sama orang, menganggap itu orang bermaksud buruk terhadap dirinya. Orang ini berniat buruk terhadap ini, orang ini berbuat begini. Kalau berbicara hari ini sekalian, orang sedang berbicara, dianggap seolah-olah orang ini sedang membicarakan diri. Tapi ini bukan karena obat, tapi karena keracunan disebabkan memahami agama secara tidak benar. Bukan kembali kepada kitab Allah yang digambarkan sebagai nur ala nur, tapi justru hari ini sekalian cahaya Allah ditutupi oleh berbagai macam riwayat, dongeng, dan perkataan-perkataan manusia yang tidak sejalan dan sesuai dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita jumpai banyak ustadz, banyak kiai, banyak orang yang mengaku sebagai ulama, bahkan menghafal Al-Quran, tapi mereka terkena penyakit yang bernama paranoid atau schizophrenia. Ini bahaya sekali hadisnya. Jadi hati-hati semua pula.
hati-hati sama fulan, tidak kenal, tidak tahu, tidak pernah duduk sama-sama berdialog. Fitnah disebarkan, coba lihat di website, di situs-situs hari sekalian di internet. Begitu banyak fitnah yang disebarluaskan dari orang-orang yang terkena penyakit paranoid. Nah, kalau orang-orang yang menyebarkan dakwah adalah orang-orang yang paranoid seperti ini hadirin sekalian, apa yang bakal terjadi? Ini betul-betul fitnah yang amat mengerikan. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengumumkan, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Katakan bahwa ini jalanku, aku mengajak manusia dengan membuka akal pikirannya, bukan mencekoki doktrin, tapi mengajak orang terbuka menerima kebenaran tanpa ada paksaan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Tapi yang ada pada saat ini fitnah yang beredar dan berkembang, baik terhadap rasil, terhadap sekolahan kita, menyebar isu bahwa sekolah kita merupakan pusat lokalisasi mut'ah. Padahal ini sekolah untuk laki-laki. Beredar dari orang-orang yang beranggapan memperjuangkan kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Ketahuilah bahwa mereka bukan orang-orang yang berjuang untuk Allah dan Rasulnya, tapi mereka merupakan antek-antek dan kaki tangan Zionis yang tidak suka kalau ayat Allah dibacakan, yang tidak suka hadis sekalian kalau kitab Allah subhanahu wa ta'ala diperkenalkan kepada umat. Kenapa? Begitu cahaya Allah terang benderang menerangi kehidupan masyarakat, akan terlihat wajah-wajah asli mereka yang sebenarnya. Oleh karena itu mereka suka bermain di tempat yang gelap, di tempat yang remang-remang, supaya wajah mereka yang sebenarnya tidak terlihat. Sungguh mengherankan yang kita sampaikan melalui radio silaturahim ayat-ayat Al-Quran, seruan untuk bersatu dalam agama Allah. Kalau memang ada kesalahan dalam keterangan, mereka bisa datang, bisa juga melalui situs mereka melakukan bantahan, tapi bukan persoalan dan pembicaraan yang menjadi hari sekali pembahasan, tapi mulai mereka menyerang pribadi-pribadi, persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik, orang-orang Yahudi pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang beranggapan bahwa mereka orang yang terbaik, amal usaha mereka orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah. Mereka tidak suka kalau ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dibacakan. Mereka ingin qala fulan wa fulan, fulan berkata. Kenapa hadirin sekalian? Karena mereka bisa bersembunyi di belakang. Tapi kalau ayat-ayat Allah, ayat-ayat yang tidak pandang bulu, yang tidak melihat kelompok, yang tidak melihat golongan, yang tidak melihat sekte, dia merupakan cahaya yang terang benderang, sebagaimana tadi yang dibacakan oleh Ustaz Yahyallah dalam satu isti'arah dan tamfil yang amat indah. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah nur yang menerangi langit dan bumi. Allah subhanahu wa ta'ala nur bukan berarti Allah cahaya, karena cahaya katakan berasal dari matahari. Matahari adalah makhluk Allah. Bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala biasa dari matahari yang merupakan makhluk Allah? Tapi ini namanya isti'arah. Ustu'ira an-nur lil huda. Nur di sini dipinjam, ya, untuk apa? Untuk menggantikan kedudukan dari petunjuk. Sebagaimana petunjuk memberikan bimbingan seseorang keluar dari kegelapan, begitu pula cahaya. Cuma petunjuk Allah ini bukan sembarang petunjuk, tapi cahaya yang datang langsung dari sisi Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Cahaya yang terang benderang, tidak terdapat keraguan, karena dia bukan bersumber dari interpretasi, bukan bersumber dari penelitian dan kajian seseorang, tapi bersumber dari Tuhan semesta alam yang memberikan bimbingan petunjuk bagi setiap makhluknya, dari mulai atom yang kecil dengan elektron yang mengelilingi inti atomnya sampai kepada bintang-bintang pada galaksinya, seluruh sel tubuh yang ada pada manusia, organ-organnya, demikian pula rizki yang Allah limpahkan kepada hamba-hambanya, semua merupakan hadirin sekalian bimbingan, petunjuk dan pengarahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah adalah nur yang menerangi langit dan bumi.
Nah, nur di sini hadirin sekalian, di samping secara umum menerangkan kepada kita sebagai nur yang menerangi seluruh makhluk di langit dan di bumi, tapi secara khusus yang dimaksudkan adalah Al-Quran. Yang dimaksudkan adalah Al-Quran yang digambarkan pada akhir ayat nurun ala nur. Mengingat pada masa itu hadirin sekalian orang belum mengenal lampu seperti ini, Allah berikan satu tashbih tamfil. Tashbih tamfil. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan dari cahayanya bagaikan sebuah lubang, dalamnya ada pelita. Kalau cahaya dalam sebuah lubang yang kecil, terang dari sekali. Kalau cahaya di tempat yang meluas, cahaya tersebut akan meredup. Tapi apabila fokus di tempat yang kecil, ditambah lagi bukan hanya sekedar pelita, fiha misbah, al misbahu fi zujajah. Pelita tersebut terbungkus oleh apa? Oleh kaca. As-sujajatu ka'annaha kaukabun durri, sedangkan kacanya bagikan bintang kejora. Bagikan apa? Bintang yang terang benderang. Pelita, kemudian kacanya, kristalnya bagikan bintang kejora yang terang benderang. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Minyak yang digunakan untuk menyalakan pelita tersebut diambil dari minyak zaitun yang tumbuhnya hadirin sekalian bukan di sebelah timur maupun di sebelah barat. Maksudnya apa? Dia berada di atas puncak yang tinggi, menerima sinar matahari baik pada saat terbit hingga terbenam, hingga membuat hasil minyaknya jernih dan bening terang benderang. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar, sampai minyaknya sebelum tersentuh api sudah terang benderang. Maka paduan antara pelita, kacanya bagikan kristal, bagikan bintang kejora, minyaknya sebelum disentuh oleh api sudah menyala. Bayangkan hari sekalian, yang lahir apa? Nur ala nur, cahaya di atas cahaya, artinya tidak terdapat kegelapan sedikit pun. Itulah gambaran Al-Quran. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dia merupakan petunjuk yang tidak mengandung keraguan sedikit pun. Cahaya di atas cahaya. Nah, saya ingin bertanya, kira-kira kalau cahaya butuh cahaya lagi tidak? Enggak. Cahaya tidak akan membutuhkan cahaya untuk menerangi. Tapi sebaliknya, yang lain membutuhkan dirinya untuk mendapatkan penerangannya. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, dalam dakwahnya diterangi oleh cahaya Al-Quran, dibimbing oleh petunjuk Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Ini sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah, agar engkau mengeluarkan umat manusia dari dalam kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Biizni rabbihim, tapi gak sembarang orang berhak untuk menerima dengan seizin Tuhan mereka. Itu orang yang hatinya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta pada kebenaran, dan mau mengorbankan hawa nafsunya demi keridhaan Allah. Ini yang akan menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila siratil azizil hamid, menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha tinggi. Jadi Al-Quran ini merupakan nurun ala nur, yahdillahu li nurihi man yasha. Allah akan berikan bimbingan dengan cahaya ini siapa yang dikehendaki. Siapa yang dimasukkan dengan apa yang dikehendaki Allah di sini. Allah terangkan pada ayat yang lain, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwan. Telah datang kepada kalian dari sisi Allah cahaya dan kitab yang memberikan penjelasan. Dengan cahaya dan kitab tadi Allah akan berikan petunjuk bagi siapa saja yang mau mengikuti keridhaan Allah. Siapa saja yang mau mengikuti keridhaan Allah ini yang dikehendaki oleh Allah, siapa saja yang mau menyisihkan hawa nafsunya, menyesuaikan dengan keridhaan Allah, Allah akan tunjukkan dirinya subulas salam, menuju jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati
ila nur. Allah keluarkan mereka dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Wa yahdihim ila siratal mustaqim, dan Allah tunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Oleh karena itu para ulama menerangkan bahwa ayat ini sebuah ayat yang menggambarkan cahaya Allah yang berarti hidayahnya, yang menggambarkan kepada kita tentang ayat-ayat suci Al-Quran yang merupakan nur ala nur, tidak terdapat kegelapan dan keraguan dalamnya sedikit pun. Oleh karena itu orang yang membaca ayat sebelumnya, walaqad anzalna ilaika ayatin mubayyinat, maka ditafsirkan apa yang dimaksudkan dengan ayat mubayyinat ini, yaitu Al-Quran yang merupakan nur ala nur. Kalau semua ulama Islam, semua kaum muslimin mau mengembalikan pertentangan, perselisihan di antara mereka kepada Al-Quran, semua akan selesai. Tapi sulitnya justru mereka berupaya menggiring Al-Quran sesuai dengan faham, doktrin, kelompok, golongan, dan sekte. Akhirnya lahirlah golongan-golongan yang merasa bangga dengan doktrin mereka masing-masing. Akhirnya mereka semua digiring oleh syaitan untuk menjadi teman-temannya masuk sebagai penghuni api neraka sa'ir. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan mengajak para pengikutnya untuk menjadi temannya sebagai penghuni api neraka sa'ir. Kita sekarang di dunia alhamdulillah masih punya pilihan, mau ikut Allah Rasulnya apa mau mengikuti syaitan. Yang mencintai Allah Rasulnya dan kaum mukminin tanpa melihat mereka, golongan mereka, sekte mereka, mengajak pada kebaikan, mencegah dari yang mungkar, menaburkan rahmat di tengah-tengah kaum muslimin hingga umat Islam bersatu dan kuat. Pada saat itu tidak akan ada satupun kekuatan yang mampu untuk berdiri menjadi kendara rintangan di hadapan kekuatan Islam. Tidak seperti yang kita jumpai pada saat ini hadirin sekalian. Lihat bagaimana perayaan tahun baru, bagaimana perayaan Natal. Sekarang orang-orang di luar Islam bukan hanya menguasai perekonomian, yang bisa membeli bukan hanya orang-orang awam, sampai bisa membeli mulut para ulama untuk berbicara demi kepentingan mereka. Sekarang mereka juga masuk hadirin sekalian dalam politik, mereka juga menguasai media, apalagi yang tertinggal bagi umat Islam. Karena selama ini kita bicara dalam urusan ecek-ecek. Kita menghabiskan waktu kita berdebat masalah bid'ah dan bukan bid'ah. Kenapa tidak bicara mengenai esensi agama, yaitu kalimat tauhid dan tauhid kalimat. Jadi kalau Al-Quran merupakan nur ala nur hadirin sekalian, sekarang saya akan bawakan perbandingan sesuai dengan apa yang terdapat dalam suratun Nur tadi. Mengingat waktu tidak panjang, saya akan ambil hadirin sekalian lawan dari apa yang Allah gambarkan pada suratun Nur. Kalau orang-orang yang mendapatkan hidayah petunjuk dari cahaya Allah, mereka orang-orang yang selamat, maka bagaimana gambaran orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada ayat Allah? Wa mathalul ladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajada Allah 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Adapun perumpamaan dari orang-orang yang ingkar kepada Allah dan ayat-ayatnya, ini merupakan kelanjutan dari ayat tadi. Amal usaha mereka ini seperti seorang yang berada di tengah-tengah padang pasir, di padang yang luas. Tahu-tahu di ujung dia memandang bayang-bayang air, riak-riak air. Dia dalam keadaan haus dahaga, dia mengejar memburu tempat tersebut. Begitu tiba di sana ternyata hanya bayang-bayang fata morgana. Orang kalau berjalan di jalan aspal yang panjang, dia menjumpai pada saat panas seolah di depan ada air. Begitu di dekat dan tiba di sana ternyata itu hanya merupakan bayang-bayang palsu, bayang-bayang fata morgana. Begitu pula yang dikejar oleh kebanyakan dari mereka ini bukan Allah, bukan keridhaannya, bukan kebenaran, tapi yang mereka kejar adalah bayang-bayang fata morgana. Mereka beranggapan berjuang di jalan Allah, padahal mereka telah merusak agama Allah, mencerai-beraikan umat, menaburkan kebencian dan menyebabkan kita menjadi lemah. Padahal kalau kita berpegang pada tali Allah, mengembalikan segala hal kepada kitab Allah, maka akan hilang pertentangan perbedaan di antara kita. Bukan Quran dibagi-bagi menjadi sekian banyak pendapat, tapi semua pendapat dikembalikan kepada kitab Allah.
maka pada saat itu kita akan bersatu dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia mengejar, hadirin sekalian, bayang-bayang, sampai pada akhirnya dia tidak mengharapkan apa yang diinginkan, yang dijumpai Allah. Dan saat ajal telah tiba, maka Allah membalas semua amal perbuatannya sesuai dengan apa yang dilakukan dari berbagai macam kesesatan, penyimpangan, dan kerusakan di atas muka bumi. Sesungguhnya Allah Maha cepat hisab. Nah, ayat terakhir yang saya baca dalam pertemuan kita pada hari ini, sebuah ayat yang amat betul-betul hadirin sekalian mengerikan, menakutkan, yang menggambarkan keadaan orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dan penerangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au ka'ulumatin fi bahrin lujji. Ini kelanjutan ayat tadi. Au ka'ulumatin fi bahrin lujji yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab dhulumatun ba'duha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Renungkan ayat ini hadirin sekalian. Allah gambarkan kalau tadi amal usaha seseorang yang sia-sia, dia mengejar sesuatu yang hampa. Sekarang Allah gambarkan keadaan kondisi jiwa mereka yang tidak diterangi oleh cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau keadaan mereka bagikan seorang yang berada di kedalaman samudra, fi bahrin lujji, di tengah-tengah kedalaman samudra. Kalau orang yang suka berenang, di kolam renang saja, kalau dia menyelam ke bawah 1 meter, 2 meter, dia akan merasakan telinganya sakit. Semakin dalam, tekanan air semakin kuat tidak? Semakin kuat. Oleh karena itu para penyelam mereka menggunakan besi untuk dapat membuat mereka menyelam. Itu pun harus perlahan-lahan, dan di saat mereka naik ke atas pun mereka harus naik perlahan-lahan. Kalau tidak, jantung mereka, paru-paru mereka akan pecah sekali. Karena harus air di bawah yang luar biasa kuat. Nah, Allah gambarkan keadaan orang yang tidak mendapatkan penerangan petunjuk dari Allah bagaikan seorang yang berada di kedalaman samudra, fi bahrin yaghshahu mawjun. Dia diselimuti oleh apa? Oleh gelombang. Bukan hanya gelombang di permukaan, gelombang di alam, hadirin sekalian. Min fawq yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun. Dia ditindih, diselimuti oleh gelombang demi gelombang. Min fawqihi sahab. Kemudian di atasnya terdapat awan yang menghalangi cahaya matahari. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Jangankan melihat yang jauh, kalau dia keluarkan tangannya, dia tidak dapat melihat tangannya. Kira-kira bagaimana kondisi orang yang dalam air? Dalam air, kemudian gelombang di atas gelombang yang menghempit dirinya, kemudian awan yang menghalangi cahaya matahari hingga berada di tengah-tengah kegelapan. Kalau dia ingin mengeluarkan tangannya pun dia tidak dapat melihat. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Dan siapa-siapa yang tidak diberikan penerangan cahaya oleh Allah, dia tidak akan memiliki cahaya penerangan sedikit. Oleh karena itu hadirin sekalian, Al-Quran ini merupakan kitab yang menerangi kehidupan umat manusia. Sebelum Nabi menerima Al-Quran, kira-kira bagaimana keadaan beliau? Beliau orang yang suci, bersih, tidak terpuruk terjerumus ke dalam perbuatan jahiliyah. Tapi beliau berdaya tidak untuk memberikan hidayah bagi kaumnya. Kemana beliau pergi untuk meninggalkan perbuatan kaumnya? Menuju gua Hira. Beliau bersedih, muak, benci dengan perbuatan kaumnya, tapi la yadri ma yaf'al, dia tidak tahu apa yang harus diperbuat. Maka Allah terangkan, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Bukan kalau menjumpai kamu seorang anak yatim yang lemah, Allah naungi. Menjumpai kamu dalam keadaan bingung, tidak tahu apa yang harus kamu lakukan menghadapi umat di sekelilingmu, Allah berikan petunjuk. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala angkat dia sebagai khatamul anbiya wal mursalin, yang membawa petunjuk bagi umat manusia, membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan kehidupan mereka.
dan mengajarkan mereka Alkitab dan hikmah. Oleh karena itu marilah mulai saat ini. Walaupun ini hadirin sekalian pergantian tahun yang disesuaikan dengan apa? Dengan berbagai macam latar belakang yang tidak berhubungan dengan Islam, tapi waktu adalah hal yang paling berharga dalam hidup kita. Dan sekarang kita berada pada bulan semi yang pertama. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah untuk dapat mencium aroma semerbak dari sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dan kita menyatu bersama Nabi dalam mengikuti petunjuk Allah dan hikmah-hikmah yang Allah turunkan bagi kita semuanya. Maka mulai saat ini Ustaz Yusuf Mansur mengatakan one day one juz. Kalau menghafal satu ayat ya. Nah sekarang kita berharap tiap hari kita mulai bertadabbur membaca Al-Quran. Jadi satu hari sebelum kita memulai aktivitas kita, apalagi kalau sebelum subuh, kita membaca ayat Quran, katakan 1 juz pokoknya, kemudian kita renungkan 10 ayat. Satu hari renungkan 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat. Coba hari ini bakal lihat hasilnya nanti. Orang yang belajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sama yang belajar kepada ustadz beda nggak? Nanti ustadz membantu kalau ada yang kurang jelas, kurang paham, datang sama ustadz. Hadirin langsung belajar kepada Allah, dan Allah mengatakan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min. Dalam 4 ayat dalam satu surah Allah berulang-ulang mengatakan kami permudah Al-Quran untuk dapat dipelajari, untuk dapat diingat, diresapi. Adakah di antara kalian yang mau mengambil pelajaran? Mau nggak menjadi murid Allah langsung? Rasulullah mengatakan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Masuk ke dalam rihab Al-Quran, mendengarkan ayat-ayat Allah, kita baca, lidah kita ini mengalir dengan membaca ayat Allah. Kehormatan bukan? Kemudian Allah tidak jadikan penghalang antara kita dengan kitabnya. Allah memerintahkan kita merenungkannya. Afala yatadabbaruna Quran am ala qulubin aqfaluha. Coba orang mempelajari ayat Allah, meresapinya dari terjemahan perkata, terjemahan dan tafsirnya, dan insya Allah kita akan membantu saudara-saudara kita untuk dapat memahami Al-Quran hingga mereka akan melihat selama ini mereka telah dijauhi dari cahaya Allah, telah dijauhkan dari rahmat dan keberkahannya, hingga umat Islam berpecah belah dan bercerai-berai. Pada saat hadirin sekalian mempelajari Al-Quran, hadirin tidak akan gampang dibodoh-bodohi dan dipermainkan oleh orang-orang yang bodoh, yang ingin memperdagangkan agama untuk kepentingan perut mereka, atau orang-orang yang paranoid yang ingin menyebarkan fitnah permusuhan di antara kaum muslim. Jadi mari hadirin sekalian mulai saat ini kita kembali bersama-sama, seluruh para pendengar radio maupun pemirsa televisi Silaturahim, kita mulai kembali kepada Al-Quran, kemudian menghayati bagaimana kehidupan Rasul melalui Al-Quran dan sejarah kehidupan beliau. Ini yang menjadi modal kita untuk mengubah bangsa kita, negeri kita, hingga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikianlah para jamaah sekalian pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga rahmat, keberkahan, taufik, hidayah Allah dicurahkan pada kita semua, dan semoga hati-hati yang keras Allah lembutkan, mereka-mereka yang gemar untuk menyebarkan fitnah Allah hentikan, dan kembalikan ke dalam satuan kaum muslimin, saling mencinta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegakkan kalimatnya, dan kembali mengharumkan kehormatan Islam, kehormatan Nabi kita Muhammad SAW, dan kehormatan kaum muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.